gitu. Istilahnya kalau yang biasa-biasa aja ini kok rasanya udah kawin 15 tahun nih, udah mulai aduh kok apalagi sekarang kita sangat terbuka gitu ya Pak Jarod dengan kondisi seks di luar sana gitu ya, yang macem-macem gitu ya. Kalau mikir ke sana rasanya takut gitu, rasanya dosa gitu ya. Tapi ya harus diakui keadaan ranjang di rumah kita nih rada bosen-bosen gitu ya gitu. Nah, ini gimana nih Pak Jarod? Ada yang mau disampaikan? Silahkan Pak Jarod untuk presentasi dan yang lain-lainnya. Oke, ya terima kasih buat kesempatannya. Saya akan sampaikan dalam waktu 10 menit saja supaya setelah itu kita banyak tanya jawab. Jadi dengan 10 menit tentu tidak banyak yang saya bagikan ya, karena nanti kita akan lebih banyak emang lama di talk show-nya. Nah, berbicara kejenuhan di dalam pernikahan, bahkan secara spesifik, bukan jenuh bicara, bukan jenuh bersama-sama, jenuh seks ya, atau hubungan suami istri. Kenapa bisa bosen, bisa jenuh gitu ya? Yang pertama, oke, saya baca satu ayat saya, karena 10 menit saya baca satu ayat saja. Ini Salomo dan gadis Sulam, istri yang paling dicintai, dan istrinya berkata demikian. Mari kita pergi pagi-pagi ke kebun anggur dan melihat apakah pohon anggur sudah berkuncup, apakah mekar bunganya, apakah pohon-pohon delima sudah berbunga. Di sanalah aku akan memberikan cintaku kepadamu. Jadi Salomo itu punya istri banyak, tapi yang paling dicintai ya gadis Sulam ini yang berbicara kepada Salomo, ayo kita ke kebun anggur dan bercinta di sana. Ada sebuah esensi yang saya tangkap gitu ya, bahwa bercinta di kebun anggur itu mewakili sebuah perasaan bahwa dunia ini milik berdua. Jadi kalau misalnya mulai ada kebosanan di dalam bercinta gitu ya, coba konsepnya adalah seks itu rekreasi. Karena memang kalau kita Maleakhi pasal 2 ayat 13-14 itu seks itu adalah produksi untuk melahirkan generasi yang ilahi. Itu udah pasti, udah jelas ya. Tapi tidak hanya itu. Konsep bahwa seks itu rekreasi misalnya dari organ yang Tuhan ciptakan, ada klitoris, ada G-spot, ada hormon estrogen dan progesteron kalau di wanita ya, yang tidak berhubungan dengan produksi anak tapi berhubungan dengan kenikmatan. Jadi memang Alkitab mengajarkan seks itu rekreasi. Nah, contoh praktis rekreasi itu ya Salomo dan gadis Sulam, di mana bahkan si gadis Sulam istrinya berkata, ayo kita bercinta di kebun anggur. Ya, itu kan sebagai sebuah kreasi ya, atau keluar dari rutinitas. Karena namanya rekreasi kan nggak mungkin misalnya kita ngomong yang di Jakarta gitu ya, libur Natal ke Puncak, libur Tahun Baru ya ke Puncak juga, lalu libur Paskah oh ya ke Puncak. Nah, libur anak sekolah ya ke Puncak juga, itu namanya jaga villa gitu ya, bukan liburan ya. Sama juga seks itu rekreasi, jadi ya boleh gitu ya, di tempat tidur, di kursi, di sofa, kamar mandi, dapur, atau seperti Salomo dan gadis Sulam tadi di kebun anggur gitu ya. Saya nggak tahu itu betul-betul dilakukan apa tidak. Kan Salomo raja, kalau mau dilakukan pun pasti bisa, kan dia bisa kasih perintah, hulu balang ya, pegawai kebun anggur sektor 10 kosongkan 20 km persegi, gitu bisa ya. Nah, kalau teman-teman kan bukan sultan, bukan raja ya, bisa juga mengatur kondisi serupa, enggak usah di kebun anggur ya kan. Di rumah aja ya, tapi nyoba di dapur, di garasi, di dalam mobil gitu. Ya Pak, kalau di Perth gampang Pak, ini mungkin yang di Perth boleh dapat ide gitu ya, tapi yang Indonesia ini kan susah, ada pembantu ya kan, pembantu dipanggil dong, suruh beri cabai ke Bogor, tapi nggak boleh lewat tol gitu ya, lalu anjing dilepas di halaman biar nggak ada tamu tiba-tiba datang tengok jendela. Jadi artinya seks itu rekreasi ya, sesuai dengan konsepnya rekreasi ya, jadi tidak monoton, tidak rutin seperti sehari-hari biasanya. Tapi ada konsep yang lain dari ayat ini, bahwa bercinta di kebun anggur itu seperti spiritnya orang pacaran gitu ya, dunia ini milik berdua. Nah, maka saya menyarankan mengatasi kebosanan itu ya tentu dengan variasi. Nah, variasinya bukan dengan janda sebelah, dengan duda sebelah, dengan sopir ya, tapi variasi lokasi misalnya ya. Lalu apalagi mengatasi kebosanan? Ya kita perlu pergi berduaan saja. Seperti bulan madu kembali, dan waktu bulan madu itu ya
Nggak usah yang tur-tur rohani banget gitu ya. Bolehlah sekali-sekali ke Israel, tapi ya jangan ke Israel terus, nanti malah lupa bercinta gitu ya. Jadi boleh juga rekreasinya atau turnya ini tur yang memang ngambil untuk couples berbulan madu. Nah, berikutnya lagi, kenapa bosan, jenuh, tidak bergairah? Ya, bisa saja karena tidak puas. Oke, sebelum saya bahas grafik ini, kenapa males, bosan, tidak bergairah? Ya, tidak puas. Misalnya saudara diajak makan gitu ya, lalu begitu pulang dari makan tuh mencret. Diajak lagi mau nggak? Mana mau mencret ya kan? Tapi mungkin kalau saya masih mau gitu ya. Jangan-jangan kemarin mencret tuh baksonya karena sambelnya kali, jadi diajak lagi masih mau gitu, tapi nggak ngambil sambel, mencret lagi. Aduh, kalau diajak lagi saya masih mau. Kalau saya loh ya, kan teologi pengiritan ya kan. Wah, jaga-jaga nih kuahnya nih. Kalau besok, kalau gitu nggak ngambil sambel, nggak ngambil kuah, minta baksonya aja, gitu ya. Mencret lagi. Masih mau nggak diajak? Ya nggak mau lah, nggak enak. Tapi kalau ada diajak makan gitu ya, enak banget. Aduh, lain kali bayar sendiri, bahkan ngajak orang lain, ngajak tamu, kalau makan ke sana karena enak. Nah, saya khawatir. Kenapa istri misalnya diajak nggak mau gitu ya? Ya kemarin nggak enak gitu ya. Sebulan itu 30 hari. Sehari makan 3 kali. Jadi sebulan itu makan 90 kali. Tidak harus enak terus. Ya, seminggu 2-3 kali enak aja udah hidup ini udah happy ya. Pokoknya dalam sebulan ini seminggu nih, makan pagi biasa, siang biasa, malam biasa, besok aduh sarapan di sana enak banget nih gitu. 2-3 hari lagi makan malam di sana enak banget. Udah cukup. Jadi menurut saya tidak harus setiap kali wanita itu orgasme. Tapi kalau laki-laki memang selalu ejakulasi. Jadi kebanyakan ketidakpuasan itu kan ada di istri. Maka kebanyakan yang ogah-ogahan itu istri. Ada juga yang kebalik, gitu ya, yang ogah-ogahan suaminya, gitu ada juga ya. Jadi itu sebab yang lain. Tapi istri dulu, kenapa? Ya karena dia nggak puas. Kok nggak puas? Oke, kita bahas. Kenapa istri nggak puas? Ya, karena wanita itu punya waktu. Kalau ke bawah itu horizontal itu waktu. Wanita butuh waktu yang lebih lama untuk mencapai titik puncak, sedangkan laki-laki lebih cepat. Lalu secara intim, laki-laki nggak intim-intim banget, udah ejakulasi. Makanya laki-laki pasti ejakulasi, wanitanya belum orgasme. Ya dia akan jadi ogah-ogahan. Maka di sini perlu ya persiapan bagi wanita itu adalah intim psikologis, makanya ngobrol dulu. Perlu belajar untuk tidak egois, membahagiakan pasangan supaya dia mengalami nikmat tidak harus setiap kali. Kayak makan, ya analoginya tidak harus. Nah, gimana supaya istrinya orgasme? Kan secara waktu aja wanita butuh lebih lama. Jadi bapaknya ya harus belajar untuk menguasai diri, memperpanjang waktu. Bisa kok, pasti bisa gitu ya. Kenapa? Karena semua otot bisa dilatih. Jadi otot apa ya dilatih? Ya maaf nih ngomong bla-blaan gitu ya. Ya untuk hubungan seks kan laki-laki penis gitu ya. Dalam penis ini ada otot-otot yang sama untuk menahan ejakulasi, itu otot yang sama menahan kencing. Jadi kalau Bapak ini sekarang ini lagi dengerin ngobrol nih, nanti talk show-nya ada pertanyaan yang seru banget nih. Oral seks boleh nggak? Anal seks boleh apa enggak? Gitu ya. Kalau boleh kenapa? Kalau enggak kenapa? Minum obat kuat gimana? Kalau gini, waduh, pertanyaannya seru banget nih gitu ya. Dan saya ini pembicara saya ini sudah tidak punya kemaluan gitu ya. Jadi saya akan jawab semuanya. Sombong kesombongan, ya enggak? Marah kemarahan. Nah, kalau malu kan kemaluan ya. Kemaluan. Iya. Jadi pembicara malam ini sudah nggak punya kemaluan lagi. Jadi Bapak dengarnya asik nih gitu ya. Pengen kencing. Bisa nahan nggak? 5 menit, 10 menit? Bisa dong. Masa ngompol sih? Enggak, bisa nahan. Nah, berarti Bapak bisa nahan ejakulasi. Jadi caranya gimana? Kalau misalnya nahan kencing, misalnya lagi pergi naik tol gitu ya. Aduh, pengen kencing nih. Aduh, pengen kencing ini. Makin dirasain, makin pengen. Coba ngomong yang lain ya. Yang asik apa sih? Ya, ngomong Sambo lah, ngomong Poli Presiden 2024 lah, ngomong apa lagi Covid. Waduh, ngomong gereja palsu. Saya 2 kali masuk gereja palsu gara-gara Pak Daniel Ong. Talkshow sama beliau, tema dadakan.
masuk gitu ya. Wah, lagi ngomongin yang asik terserah, saya nggak tahu yang asik apa. Jadi nggak kebelet kencing ya. Bahkan sampai kebablasan. Ya, itu rest area-nya udah lewat. Anda nggak bisa muter balik gimana. Ya udah berikutnya lagi deh, berikutnya. Jangan sampai kelewatan gitu ya. Jadi kebelet lagi ya. Jadi ketika ngobrol pengalihan pikiran, jadi nggak kebelet lagi. Nah sama juga. Kalau teman-teman misalnya ejakulasi ini bisa cuma 1 menit, 2 menit, saya bisa ajari 15 menit, 10 menit, 30 menit juga bisa. Nggak pakai obat, saya nggak jualan obat ya. Ya kalau belajar apa? Ya penguasaan diri ya. Kalau sekarang ada tambahan, kan saya sekarang punya ilmu baru sejak pandemi, olah nafas. Itu bisa menyembuhkan juga impotensi ya. Nah, tapi kita bisa belajar penguasaan diri dan pengalihan pikiran. Jadi seperti orang yang sedang mau kencing gitu ya. Jadi mengalihkan pikiran dengan bicara yang lain, dengan mikir yang lain, maka intinya adalah ototnya dilatih, lalu dengan penguasaan diri. Maka ejakulasi pasti bisa, pasti. Di dunia ini tidak ada yang mustahil, jadi termasuk membuat ejakulasi bisa diperpanjang. Oke, nanti kalau mau detail lagi teknisnya, masuk ditanya jawab ya. Saya Pak tertarik itu Pak, dari 3 menit jadi 3 menit, itu teknis praktisnya gimana? Oke, saya ajari. Sekali lagi, pembicara malam hari ini sudah tidak punya kemaluan lagi, jadi tidak punya rasa malu ya untuk menjawab semua pertanyaan. Oke, kita lanjutkan lagi. Gimana caranya supaya mengatasi kebosanan? Pertama tadi variasi dari tempat, lingkungan, variasi posisi juga boleh, duduk, jongkok, berdiri, yang penting lobangnya benar ya, bukan lobang yang salah dan bukan variasi ganti pasangan dengan tetangga atau yang lain ya. Lalu kenapa jenuh dan bosan? Kenapa nggak bergairah ya? Nggak bergairah karena nggak enak. Ya gimana mau bergairah, kan ada memori kemarin nggak enak, makan di sana kemarin mencret, masa diajak makan ke sana ya mau lagi. Kalau kemarin orgasme, kemarin enak, kemarin nikmat, ya nggak diajak juga ngajak, ya ibunya malah ngajak, Pak, gitu kan, Pak boleh nggak wanita ngajak? Boleh. Gimana caranya? Nanti ditanyakan, gitu ya. Kan saya cuma 10 menit, jadi biar cepat aja. Oke, lanjutkan lagi. Jadi seks itu adalah media yang Tuhan sediakan untuk suami istri menikmati relasi. Yang pasti ya, saya akan sebut-sebut ayatnya saja. Dalam kitab Kejadian pasal 1, 26, 27, 28, Tuhan berfirman, beranak cuculah. Kejadian pasal 2, Tuhan berfirman, laki-laki meninggalkan ayah ibunya, bersatu dengan istrinya, menjadi satu daging, itu seks juga. Kejadian pasal 3, manusia jatuh dalam dosa. Jadi seks itu diperintahkan Tuhan, dibicarakan Tuhan sebelum manusia jatuh dalam dosa. Bukan sesuatu yang disuntikkan kepada manusia akibat dari dosa. Dan untuk dilakukan di Taman Eden yang artinya tanah merah atau juga berarti tempat hadirat Tuhan. Jadi seks itu kudus, tapi kudusnya di dalam pernikahan. Nah, karena dalam pernikahan kudus, karena kudus, Pak lagi puasa boleh nggak? Loh, lagi puasa itu nggak boleh bohong, nggak boleh pikiran kotor, nggak boleh pikiran negatif. Kalau saya besok pagi mengusir jimat pun, saya malam seks berani, nggak akan ada tuh kena serangan balik. Tapi kecewa kepahitan, kena serangan balik. Kalau saya yakin banget, besok ada KKR, jimat-jimat mau dibakar, saya bagian bakar jimat, dukunnya sakti ini, gitu. Malam hubungan suami istri kok saya yakin. Bukan yakin, pernah gitu loh. Nggak serangan balik, Pak. Ya. Mana ada sesuatu yang kudus itu bukan dosa. Kalau nggak dosa, kudus ya nggak ada serangan balik. Kecuali kecewa kepahitan. Tapi kalau mau memang menggunakan ayat-ayat mengenai ketahiran di dalam pelayanan masuk ruang Maha Kudus, ya tentu lebih bagus lagi kalau supaya yakin mengusir setannya gitu ya, menguduskan diri 7 hari, ya boleh saja, tapi itu kan tidak keharusan ya. Kalau dalam perjanjian lama untuk masuk ruang Maha Kudus, itu memang imam pun tidak boleh hubungan suami istri selama 7 hari. Tapi imam Lewi itu ada 70 golongan. Abia terus dan kawan-kawan gitu ya, ada kelompok demi kelompok mereka bergiliran masuk ruang Maha Kudus ya. Tapi seks itu kudus. Mau perjamuan ya boleh juga gitu ya, nggak harus pakai 7 hari di muka. Nah, kalau ikut di gerejanya Tiberias perjamuan tiap minggu 7 hari di muka, ya kapan lewat. Pindah oikos nanti. Oikos kan sebulan sekali. Jadi seks itu kudus ya. Ada pertanyaan-pertanyaan lagi puasa boleh apa enggak, mau berjalan boleh apa enggak. Itu kan menunjukkan bahwa konsepnya seks itu tidak kudus. Kalau saya mengajarkan seks itu kudus. Nah, mengatasi kebosanan, maka
mengatasi istri yang tidak bergairah, suami juga ada tentu yang tidak bergairah. Kalau istri biasanya tidak bergairah karena memorinya yang kuat, dia kemarin itu nggak enak. Nah kalau laki-laki, ya suami, perempuan pun bisa juga karena stres, karena kecewa, karena relasi yang rusak, ya. Gimana mau bergairah, mau lihat mukanya janek gitu ya. Jadi ada suami yang, Pak Jarot, saya ini pengusaha Pak. Namanya pengusaha itu ya untung rugi kuat Pak. Yang nggak kuat itu cerita sama istri kalau rugi Pak, marahnya terus-terus Pak. Saya ini sebagai pengusaha tabah Pak, debt collector tuh baik-baik Pak. Kalau utang 100 juta tak bayar ya pergi Pak. Lah itu nagih nggak pergi-pergi loh Pak, seumur hidup Pak. Sampai habis dompetku diambil terus. Ya Anda menikah itu menikahi debt collector seumur hidup. Nah kalau konsepnya begitu gitu, gimana bergairah gitu ya? Wah stres, lihat istri darah tingginya naik, atau sebaliknya. Ya, yang paling merusak gairah itu sebenarnya relasi. Ini yang paling penting sebenarnya ya. Yang paling merusak gairah itu relasi yang rusak. Iya Pak Jarot, nah, suami saya itu muka Herodes Pak, urapan Firaun Pak, yang kalah laku Pontius Pilatus Pak. Ya kalau ibu punya suami seperti Pontius Pilatus, ibu pasti akan punya karakter seperti Tuhan Yesus yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Nah, karena merasa bahwa kayak menikahi setan gitu ya. Jadi bukan sleeping with enemy lagi, sleeping with the meat. Menikah bener kayak di neraka gitu ya. Dulu mending kan sebelum pandemi kan suami atau setan tuh pergi jam 6 udah berangkat, ya jam 8 kerja, jam 6 udah berangkat. Jam 5 pulang, tapi jam 10 baru pulang, mampir kafe segala macam. Covid datang, nggak boleh kemana-mana. Ya setannya nggak pergi-pergi. Dua setan dikurung gitu kan dalam rumah. Udah berantem terus dah. Nah berantem ini merusak relasi. Ketika relasi rusak, jengkel, kesel, begitu ya, masalah yang menumpuk, ya lama-lama birahinya hilang. Tapi ada wanita yang birahi itu di Alkitab ada, ya. Kalau mau ayatnya dulu, ya sebelum orangnya, ya ayatnya. Tuhan berfirman kepada Hawa kan, engkau akan birahi kepada suamimu. Ini kan ayat yang laki-laki suka sebelum menikah. Bahwa wanita itu birahi gitu ya. Begitu menikah, kalau Pak Jarot, kok istri saya tidak alkitabiah ya? Dia frigid, Pak. Aduh. Ada wanita alkitabiah yang birahi, yaitu istrinya Potifar ya. Dia birahi dengan Yusuf. Birahi tapi salah sasaran. Waduh, Yusufnya nggak mau gitu, difitnah, masuk penjara. Tapi Yusuf masih beruntung karena yang memfitnah putri Potifar ya. Kalau putri zaman sekarang ditembak loh. Mati dia ya kan. Jadi itu birahi yang salah ya. Nah, kita perlu birahi tapi yang benar ya antara suami dan istri. Oke, dari saya cukup sekian. Saya mengharapkan kita akan banyak ditanya jawab. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, thank you Pak Jarot. Maaf host, apakah bisa partisipannya di harus ini sudah mencapai 100 orang, apakah bisa dibuka lebih dari 100 orang? Ini ada beberapa orang yang japri ke saya karena mereka nggak bisa join live study malam hari ini. Jadi minta tolong untuk host dibuka. Baik, oke, kita langsung masuk ke pertanyaan ya, Pak Jarot. Ya. Pak Jarot tadi bicara mengenai kita harus kreatif, berekreasi, fun life, gitu ya. Nah, sekarang gini, Pak Jarot, jadi kadang kita pikir gitu ya, kita mau rekreasinya ke Gunung Kawi misalnya gitu ya. Itu kan apakah kita mau rekreasinya ke Pangandaran gitu kan. Nah, itu kan ada hal yang memang baik, ada hal yang tidak baik gitu ya, Pak Jarot. Nah, sekarang kita langsung masuk ke pertanyaan yang mendasar gitu. Jadi apa yang boleh dan apa yang nggak boleh gitu, Pak Jarot, di dalam hubungan rekreasi ini supaya kita nggak kebablasan. Oke, tadi Pak Jarot ada berbicara mengenai lubang gitu ya. Kita langsung to the point ke sana ya. Lubang gitu. Yang mana? Nah, itu. Jadi kita langsung berbicara mengenai hal itu gitu. Pak Jarot, apakah boleh mengenai anal seks atau ya mengenai hal-hal seperti ini apakah boleh gitu? Ya. Rekreasi, variasi tentu yang pasti posisi ya, duduk, jongkok, berdiri sambil gaya kuda lah, gaya gajah lah. Tapi kalau Alkitab yang saya pelajari dan saya yakini, maka anal seks tidak boleh karena termasuk sodomi. Ya, sedangkan sodomi dilarang. Maka kalau saya
anal seks tidak boleh ya. Jadi variasinya posisi jungkuk, duduk, berdiri, tapi lubangnya bukan lubang belakang, lubang depan. Nah, itu mau gaya apa saja menurut saya boleh. Dan saya bahkan ngasih tips kepada ibu-ibu ya. Laki-laki itu fantasinya liar. Apalagi kalau laki-laki itu suka nonton film porno, lalu ngelihat nih, wah di YouTube tuh wanitanya aktif di atas, terengah-engah begitu. Lalu istrinya, maaf nih saya bicara juga kotor bahasanya gitu ya, Pak Jarod, istri saya tuh kayak gedebok pisang gitu. Itu yang orang dunia ya. Kalau orang Kristen kadang lebih halus bahasanya. Istri saya itu kalau diranjang seperti anggota kur sangkakala, lurus berdiri begitu ya kan. Tapi saya senang yang orang dunia ya. Orang dunia bilang begini, Pak Jarod, suami istri saya itu kalau seks itu kayak gedebok pisang. Lalu saya tanya balik, nah kalau istri Bapak kayak gedebok pisang, Bapak rasa seksnya itu gimana? Ya kayak ngencingin pohon pisang. Ya, dua-duanya nggak enak loh, dua-duanya nggak enak. Ya rasanya kayak kencengin pohon pisang. Jadi akhirnya ya ketika dia lihat YouTube, lihat apa, pengen nyoba, tapi istrinya nggak mau diajak duduk, jongkok, berdiri. Nah itu kan godaan ketika ada orang lain yang mau diajak atau sama-sama kesepian. Maka kalau saya menyarankan ibu-ibu ya, laki-laki itu hanya pengen nyoba kok. Ketika nyoba ini, nyoba itu, nyoba ini, nyoba itu gitu, nanti ujung-ujungnya juga akan sampai pada kesimpulan gitu bahwa sebenarnya nggak enak, akan balik ke posisi yang normal lagi. Tapi memang namanya rekreasi ya. Rekreasi itu nyoba ke gunung gitu ya, kakinya malah keseleo. Nyoba ke Swiss sudah jauh-jauh pergi, 15 menit kedinginan, masa ruang pendingin. Lah ngapain ke sana? Tapi kan pengen nyoba gitu ya, lihat view. Jadi itulah sebenarnya namanya rekreasi itu, bahkan kadang mungkin dengan gaya itu nggak bisa lama, tapi fun itu dan keintiman. Rasa intim itu terbentuk ketika orang itu mau coba ini, coba itu. Jadi selama lubangnya depan. Jadi saya tidak menyetujui anal seks ya, tapi aneka posisi boleh. Baik. Oke, tadi Pak Jarod sambil menjawab pertanyaan itu, Pak Jarod sempat mention kalau laki-laki itu senangnya nonton porno gitu ya, Pak Jarod. Nah, itu gimana? Kita langsung bicara gitu ya mengenai porno itu. Apakah ditonton sendiri-sendiri atau berdua? Kadang kan nggak beres gitu ya, Pak Jarod di tengah gitu. Nah, itu gimana Pak Jarod? Apakah itu sesuatu yang oke atau tidak? Kalau saya tidak setuju. Jadi saya dan istri tidak nonton film porno ya, karena tanpa menonton pun kita punya insting yang Tuhan ciptakan untuk berkreasi. Selama hubungannya baik, maka nyoba ini yuk, ayo, ini yuk, ayo. Kadang begitu aja istri mau gimana? Jadi okay. Menurut saya nggak perlu nonton film porno ya. Jadi itu bisa. Nah, kembali ke soal tadi mengeksplorasi rekreasi. Posisi ya, kan ada yang juga mengajarkan begini, ada pendeta yang mengajarkan nggak boleh itu gaya kuda, gaya anjing, gaya apa, harus lihat muka karena itu yada itu intim gitu loh. Jadi harus posisinya muka ketemu muka loh. Betul, saya setuju ada kata yada. Ya, yada itu artinya intim, makanya bahkan yada itu tidak hanya suami istri ya. Kita dengan Tuhan, maka ada lagunya tuh, bertemu muka dengan muka. Kita menyembah Tuhan itu yada, bertemu muka dengan muka. Tapi saya tanya lagi, emangnya Tuhan punya muka? Tuhan mukanya nggak ada kemana? Ke timur, ke barat, ke utara. Tuhan tuh nggak punya muka. Tuhan itu bukan manusia, Tuhan itu roh gitu ya. Lalu yada itu esensinya itu intim. Nah kalau lihat muka dengan muka, komunikasinya nggak bagus, lihat mukanya udah enak gitu ya, ya malah tambah kayak diperkosa gitu ya. Jadi intim itu begini loh, intim tuh duduk yuk, ayo, berdiri yuk, ayo, itu intim namanya ya. Intim itu terbuka keuangan, terbuka komunikasi, ngobrol, lalu mencoba aneka posisi mau, justru itulah intim sebenarnya. Apa artinya muka dengan muka ketemu? Tapi tidak intim. Jadi mana yang lebih esensi? Menurut saya intim itu ketika suami istri bisa make fun di dalam hubungan seks, malah jadi intim. Jadi yada itu intim. Kalau muka ketemu muka itu kan posisi formal. Memangnya suami istri itu lagi upacara bendera gitu. jadi menurut saya kalau kita bicara yada itu intim. Intim itu apa? Intim itu relasi, bukan posisi. Jadi ketika relasinya yada intim, posisinya bisa apa saja.
Kalau relasinya enggak benar, ya ilah ngajak aja nggak berani gitu kan. Bapaknya malam-malam dia mau nggak ya, jangan-jangan mau, jangan-jangan nggak mau. Ngomong aja nggak bisa, ya kan? Kalau bapak ada yang punya pengalaman seperti ini, mau nggak ya, mau nggak ya. Ingat firman Tuhan, mintalah maka akan diberi. Udah ingat itu. Oke. Alright, berikutnya Pak Jarod mengenai oral sex, apakah itu boleh atau enggak? Ini sudah ada di layar nih pertanyaannya. Ya, ini kayaknya sebenarnya memang batasnya 100 ya. Tahu gitu kayak punya saya Pak bisa 500. Oke, soal oral sex. Nah, kalau oral sex saya termasuk setuju boleh. Ya, saya punya referensi ya yang sering saya sebut namanya karena memang ada filenya. Walaupun saya punya referensi pendeta lain yang seorang dokter teologi juga, tapi karena hanya ngobrol berdua nggak ada rekamannya. Tapi ini seorang hamba Tuhan, seorang gembala, seorang dokter yaitu Dokter Bambang. Ya, kami ada talk show seperti ini dan direkam dan rekamannya ada di YouTube saya. Jadi penjelasannya begini, kenapa boleh? Mulut itu organ seksual, apa buktinya? Orang pacaran aja kata belum nggak menikah, ya ciuman mulut dengan mulut, pakai baju lengkap, bisa tuh laki-lakinya ejakulasi. Berarti dalam mulut ini ada saraf-saraf rangsangan kepuasan seksual. Yang taruh di situ siapa? Tuhan atau setan? Kok saya yakin Tuhan. Jadi mulut itu organ seksual. Nah, tapi ada tapinya, ya. Waktu ini pendapatnya Dokter Bambang, ya. Untuk istri mengoral suami nggak ada batas umur, karena punya suami itu bisa dibersihkan, dijamin bersih, gitu ya. Kalau perlu kasih desinfektan anti COVID, pokoknya bersih aja, sehat, ya, aman. Nah, kalau istri enggak, wanita enggak. Wanita itu susah dibersihkan, tapi bahkan ada batasan umurnya. Kalau Dokter Bambang menyarankan untuk istri di atas 40 tahun, jangan suami mengoral istri. Nah, ini kalau yang ibu-ibunya udah di atas 40 tahun, ikutnya seminar, telat. Telat ya, kemarin nih. Tapi istrinya masih muda, nah ini boleh ini bapaknya mengoral istrinya. Nah, tapi saya pribadi, gitu ya, secara pribadi, saya dan istri hampir-hampir tidak melakukannya kecuali bukan menu utama. Bukan menu utama itu artinya apa? Sekedar cium sebagai tanda keintiman. Karena saya setuju, tapi istri saya tidak setuju oral seks. Jadi ini sekaligus sebagai contoh di dalam pernikahan itu perbedaan pendapat itu biasa. Nah, karena saya relasinya baik dengan istri nggak mau itu saya nggak marah. Karena oral seks itu hanya dalam arti dia mengoral saya ya, hanya salah satu dari sekian ratus kehubungan, keintiman, tolong menolong, saling menerima. Lalu seks yang tidak oral seks, tapi yang lain, ya kami masih rutin seminggu 2 kali, kadang seminggu sekali. Jadi ketika tak ajak, misalnya mau dia nolak, dia tidak menolak saya, dia hanya menolak salah satu dari berbagai kepuasan yang kami miliki. Tapi ketika relasinya tidak bagus, wah itu bisa malah petaka loh. Dan yang paling berat itu ketika pernikahannya itu bukan seiman. Ya, kalau seiman kita webinar begini disamain konsepnya gampang selesainya. Yang berat kan misalnya istrinya Kristen, pendoa syafaat lagi. Waduh, kudusnya minta ampun. Suaminya tidak Kristen. Waduh, minta yang macam-macam gitu. Ini yang paling berat karena kalau mau dibahas boleh dan tidak boleh kan dasarnya beda. Itulah kenapa Bapak Ibu boleh kasih tahu ke anak-anaknya yang sudah cukup dewasa bahwa menikah itu kenapa harus seiman, karena nantinya akan ada perilaku-perilaku yang fondasinya itu firman Tuhan, termasuk seks ini. Begitu boleh tidak boleh gitu. Udah. Kalau memang beda agama kan susah cari temunya. Jadi, tapi kembali ke kita yang komunitas Kristen ini, ya kalau saya berpendapat bahwa oral seks itu boleh karena memang itu organ seksual yang Tuhan ciptakan, tapi bukan organ reproduksi. Ya, nggak bisa bikin anak. Memang mulut itu untuk bicara, tapi kan juga untuk kepuasan seksual. Buktinya kita berciuman bisa kok ejakulasi sama orgasme. Jadi di situ ada kepuasan seksual yang bisa dilakukan antara suami dan istri. Ya, bahkan berciuman itu sebenarnya pacaran pun nggak boleh. Memang mungkin saya agak radikal, agak ekstrim dalam hal larangan ini, tapi karena mulut itu organ seksual, maka juga kalau bukan suami istri nggak boleh. Jadi anak-anak kami dulu waktu kecil, masih usia 2-3 tahun, Ma, cium bibir, tidak. Pa, cium bibir, tidak. Jadi usia ini kami berkata bahwa cium bibir untuk suami istri.
Nah, itu membuat ketika anak-anak kami pergi ke luar negeri dari umur 13 tahun di Singapura, mereka menganut bukunya Joshua Harris, Is Dating Goodbye. Selama berpacaran tidak berciuman, karena itu organ seksual. Hanya untuk suami istri. Jadi pengertiannya justru ketika mulut ini organ seksual, itu juga untuk kekudusan, itu bisa sampai dalam berpacaran itu tidak ciuman bibir. Jadi juga mengandung hal yang sisi positif dari kekudusan. Tapi dalam pernikahan, nah memang kalau mau indah gitu ya, namanya organ seksual, mulut, ya mulutnya ketemu mulut gitu loh. Toh itu juga membuat sebuah rangsangan seksual. Tapi seandainya mau mengalahkan oral seks, kalau dari saya tidak mengatakan itu boleh. Ya, silakan dilanjutkan. Oke, baik. Berikutnya, Pak Jarod. Seperti yang kita tahu, waktu itu pernah ada digerebek di Kelapa Gading itu ya, Pak Jarod, yang pria dengan pria itu banyak itu ya, Pak Jarod. Ternyata itu yang KTP Kristennya juga lumayan banyak juga kan, Pak Jarod, setelah diselidiki seperti itu ya. Jadi ya kita mau nanya secara jujur, ini ada yang bilang gitu ya, bagaimana dengan trisam gitu? Ya. Pak Jarod tadi sudah mention tidak boleh dengan janda sebelah, tidak boleh dengan sopir dan yang lain-lain gitu ya. Tapi kebenarannya seperti apa, Pak Jarod? Ya, kan Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa hubungan seks itu hanya untuk suami istri. Laki-laki meninggalkan ayah ibunya, bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya, bukan ketiganya, bukan keempatnya. Atau misalnya Tuhan memberkati Adam dan Hawa. Ya, kalau Alkitab Perjanjian Baru soal pernikahan kan lebih jelas lagi. Adalah suami punya istrinya sendiri dan istri punya suaminya sendiri. Jadi seks hanya untuk suami istri dan dalam konsep Kristen adalah monogami ya. Tidak ada swing tukar menukar couples, tidak ada bertiga panggil ajak teman ya, bahkan tidak poligami. Jadi seksnya adalah untuk suami istri. Kalau misalnya bosen gitu ya, ya kebosanan diatasi dengan variasi, dengan relasi, dengan rekreasi, bahkan kebosanan bisa diatasi malah dengan kayak gini, kita bosan makan bisa juga loh. Ya jadi makan yang enak, tapi bukan dengan makan punya tetangga gitu. Baik. Nah, ini Pak Jarod ini langsung ada pertanyaan gitu. Tolong tanyain kalau orangnya tidak dihadirkan secara fisik, tapi dibayangkan saja boleh nggak? Ya. Kita berkata begini, apabila seseorang melihat perempuan dan menginginkannya, maka dia sudah berzina dengan dia dalam hatinya. Tapi kata ganti di situ adalah perempuan. Dalam arti nggak ada nama, nggak ada pribadi. Dalam arti bukan suami, bukan istri. Kalau yang dibayangkan suami dan istri, saya mengatakan boleh. Ya, bahkan mungkin dalam era digital sekarang ini, misalnya bahkan dengan seks pun, ya asal dengan suami dengan istrinya. Karena dalam situasi tertentu mereka beda kota, beda negara, tapi antara suami dan istri. Suami bayangin istri sendiri, ya boleh. Kalau nggak bayangin istrinya, malah nggak jadi nggak pengen, nggak ada libido. Tapi nggak boleh membayangkan orang lewat cantik, seksi, lalu dibayang-bayangin. Nah itu nggak boleh, itu udah berzina. Tapi antara suami istri dalam fantasinya boleh, bahkan tidak berhubungan, tidak dihadirkan dalam arti ya. Kita mungkin menyebutnya istilahnya sekarang ini seks pun gitu ya. Kalau saya berkata boleh antara suami dan istri. Baik, maaf Pak Jarod. Jadi ini tidak dihadirkan secara fisik ya. Jadi hubungannya dengan istrinya atau dengan suaminya, tapi mungkin membayangkan bintang film lah atau siapa gitu, apa tetangga, apa janda gitu ya, Pak Jarod. Itu apakah boleh seperti itu? Jadi dalam hubungan seks. Hubungan badan dengan istri, tapi bayangin artis. Hubungan seks dengan suami, bayangin laki-laki. Tidak boleh, itu berzina. Karena Alkitab berkata, apabila seorang memandang perempuan dan menginginkannya, dia sudah berzina. Jadi membayangkan yang bukan muhrimnya, bukan suaminya, bukan istrinya. Kenapa harus bayangin orang lain? Apakah istrinya tidak menarik atau ada masalah relasi? Makanya sebenarnya itu tidak boleh. Ya. Bahkan kalau bayangin pasangannya sendiri, bahkan tidak ketemu pun gitu ya, Pak Onani bayangin istri suami boleh nggak? Ya, sebenarnya itu tidak baik, karena itu termasuk ketika mengeluarkan lelehan, ya termasuk seks pun itu sebenarnya tidak tahir. Tapi kan biasanya ini terjadi karena kondisi keterpisahan, ya. Tapi antar suami istri, bayangin suami itu bukan sebuah perzinahan, bukan sebuah dosa.
Oke, ini langsung masuk ke pertanyaan berikutnya, Pak Jarod, mengenai seks antar kota, antar provinsi, antar negara gitu ya. Jadi bukan bis saja yang antar provinsi nih, Pak Jarod. Gimana ini? Terutama terus terang ya, di Australia ini banyak sekali yang ibu-ibunya di sini ngurus anak-anak yang sekolah di sini, bapaknya usahanya masih di Indo gitu, Pak Jarod. Nah ini ketemunya ini ya sebulan sekali, apa 2 bulan sekali gitu. Hal-hal seperti ini gimana mensiasatinya, Pak Jarod? Ya, tadi yang saya sebut seks pun tadi, ya. Jadi kan kalau ya saya sih belum pernah melakukan dan juga belum pernah melihat, tapi pernah ditawari iklan gitu kan. Ada kesepian, hubungi saya. Saya tanya teman yang iseng, itu iklan apa sih? Itu iklan seks pun tuh. Ya, kalau nanti di IAIN dia diajak ngobrol, lalu dari ngobrol mulai disuruh buka baju satu persatu, jadi wah, berfantasi sampai dibimbing untuk onani, untuk masturbasi ya, dengan video calling misalnya begitu yang disebut dengan seks pun, jarak jauh melihat orang lain. Nah, seperti itu, tapi antara suami istri saya masih mengatakan itu boleh, ya, daripada selingkuh atau berzina, ya, atau malah dengan tidak berkomunikasi dengan pasangan. Ya. Kalau misalnya sanggup menahan, yaitu unsur penguasaan dirinya hebat sekali. Ya, kalau nggak sanggup menahan, memang jangan pisahnya lama-lama. Ya. Kalau misalnya mau merintis ke Australia, rintis aja, bawa sekeluarga, menderita bersama, kerja bersama, cari duit bareng-bareng, kalau nyuci piring bareng-bareng, istrinya nyuci piring, suaminya nganter barang, karena penderitaan bersama itu bonding, daripada salah satu merantau dulu, berjuang dulu, udah mapan baru dibawa, nah waktu dibawa ini udah kehilangan ikatan, karena waktu berjuang bersama ini dia melihat ada teman perjuangan yang lain, aduh, coba istriku mau menderita kayak dia, itu udah, menurut saya malah risiko kehilangan relasi. Jadi memang faktornya beda-beda ya. Ada misalnya karena anaknya sekolah di Australia, lalu ibunya nungguin anak, sayang anak, gitu kan. Suaminya sayang usaha, ya sudah. Akhirnya jadi jarang ketemu. Tapi tergantung ya. Kalau misalnya kan ada juga orang itu makin tua itu sebenarnya kebutuhan seks beda ya. Apalagi kalau wanita udah menopause keinginannya turun. Nah, kalau laki-laki itu nggak ada menopausnya. Jadi tetapi tetap kemampuannya itu turun. Kadang-kadang laki-laki itu nggak mau mengakui kalau kemampuannya turun. Yang tidak turun hanya kemauannya. Gitu loh. Baik. Pak Jarod, ini ada sekitar 200 pertanyaan di saya ini. Jadi mungkin kita sampai jam 1 pagi hari ini ya. Jadi oke, berikutnya Pak Jarod. Bagaimana dengan sex toys? Vibrators itu kan banyak dipakai untuk kepuasan bersama suami istri gitu ya. Jadi mereka terutama itu membantu katanya buat istrinya. Apakah saya salah menggunakan hal itu, Pak Jarod? Mengenai hal itu, lalu ini saya gabungkan menjadi satu ya, Pak Jarod, beberapa pertanyaan gitu. Lalu ada yang memang sex toys yang lain gitu, Pak Jarod, seperti boneka. Seperti apa, pedang? Boneka dan yang lain-lain. Ini batasannya mana ya yang memang boleh untuk rekreasi dan mana yang tidak boleh, Pak Jarod? Ya. Memang masuk hal-hal seperti ini tidak ada ayatnya, gitu ya. Kayak dilarang merokok ya nggak ada ayatnya. Zaman dulu belum ada rokok kan, abad 13 baru ada. Tapi ada prinsip-prinsip di Alkitab. Misalnya harus menghormati tempat tidur. 2, namanya seks itu untuk kepuasan bersama. 3, kita melakukannya karena kita mencintai pasangan. Nah, sekarang ini dipenuhi nggak? Misalnya gampangnya deh gitu ya, kalau pakai sex toys, pakai vibrator, pakai apa, aduh, ini mungkin ada peserta yang dari daerah Jawa nggak ngerti, udah pakai timun. Wortel. Atau ke Bali tuh ada tuh kayu bentuknya testis. Ya, kalau yang canggih vibrator. Nah, kalau melakukannya untuk diri sendiri, jadi misalnya ibu dengan diri sendiri pakai vibrator, asik, nikmat, bagi saya itu tidak boleh karena itu egois. Si bapak, jadi itu masturbasi sendiri itu nggak boleh ya? Ya, karena si bapak beli boneka gitu ya. Waduh, bonekanya ini bisa berdesis, bentuknya kayak karet, wih cantik, seksi banget. Ya berarti dia untuk egois, ada unsur untuk diri sendiri, memuaskan fantasi seksnya. Tapi kalau melakukannya untuk pasangannya, nah kan berbeda. Jadi misalnya bapaknya impoten,
ya, atau mungkin bukan impoten, hanya bisa 1 menit, sedangkan ibunya 15 menit baru bisa orgasme. Nah, dia melakukan hal itu untuk kepuasan istrinya mau bahkan minta. Tapi kalau istrinya nggak mau, misalkan nggak semua wanita itu kayak yang di film porno gitu ya, bapaknya udah siapin timun nih, dah nggak usah 1 menit juga nggak apa-apa kok. Ya nggak boleh dipaksa gitu. Itu kan kalau dipaksa berarti, loh ini saya ngomong begini nih, saya pernah nih sebuah kota kecil di Jawa Tengah, kota kecil loh. Itu ibunya itu konseling, Pak, suami saya itu kalau udah selesai, aku dimasukin timun, dimasukin wortel lah, ibu suka nggak? Ya nggak suka lah gitu. Lah itu suaminya hanya memuaskan fantasinya, istrinya ampun-ampun nggak mau gitu. Bahkan sambil bermain itu suaminya lihat gadget gitu, jadi lihat film porno gitu. Dan di film porno itu, maaf nih, nggak mau belak-belakan, itu wanitanya tuh panyudaranya gede itu. Jadi sambil bermain dia pegang, wih gede banget, sambil ngeremes punya istrinya. Padahal punya istrinya kecil banget. Nah itu kan penghinaan itu. Ya, punya istri kecil, dipegang-pegang, sambil bilang gede banget. Ini, waduh, lalu saya bilang begini sama ibu itu, ibu, ini kan kita seminar 3 kali, pulang makan siang bawa suami supaya ikut sesi yang kedua, gitu. Lalu ibunya berkata begini, dari tadi juga suami saya ikut, Pak, dia mah pasti ikut. Kata pasti itu bikin saya tertarik loh. Lah kok pasti? Kan dia full timer, Pak. Ini true story loh, karena bohong kan dosa saya. Ini true story loh. Aduh, gimana seorang full timer masuk dalam kebejatan seksual? Jadi ini termasuk kebejatan seksual. Apalagi memuaskan fantasi seksnya menggunakan istri sebagai pelampiasan, sebagai korban. Ini kan motivasinya, seks itu suami istri saling mencintai, ungkapan kasih, keduanya menikmati, dan penghormatan tempat tidur. Memang kalau di detail kan nggak ada ayatnya, tapi ayat-ayat soal ini kan ada. Jadi kalau nggak memenuhi hal ini, ya berarti itu tidak baik untuk dilakukan. Oke, oke, Pak. Ini ada pertanyaan yang sangat interesting. Tadi Pak Jarod mention bahwa seks itu adalah sesuatu yang kudus. Pak, bagaimana merubah paradigma saya? Kalau saya berpikir ke gereja itu kudus, berdoa itu kudus. Tapi buat saya seks itu standar yang biasa-biasa aja gitu ya. Nah, bagaimana supaya saya bisa merubah pola pikir saya bahwa seks itu kudus gitu? Karena mungkin ada ini tentang masa lalunya dia gitu ya Pak. Tidak sorry ini tadi kata-katanya mungkin masuk ke dalam perkawinan secara tidak kudus dan yang lain-lain. Jadi itu sudah merubah pola pikirnya bahwa seks itu nggak kudus gitu. Tapi tadi kan Pak Jarod mention bahwa seks itu sesuatu yang kudus gitu. Bagaimana caranya supaya saya dapat berproses berpikir menjadi sesuatu yang baik gitu Pak, seks itu? Seks itu kebutuhan daging, kebutuhan biologis, sama dengan makan, ya. Nah, makan itu juga ada yang kudus, ada yang tidak kudus. Kalau makan itu rakus kan begitu ya, atau makan punya orang lain. Nah, makanya seks ini kudus, tapi rambu-rambunya jelas. Seks itu kudus di dalam pernikahan antara suami istri. Karena kalau kitab Kejadian kan berkata, Tuhan memberkati mereka, lalu Tuhan berfirman, beranak cuculah. Ya, untuk beranak itu seks, tapi urutannya Tuhan memberkati mereka, lalu berfirman, beranak cuculah. Pemberkatan dulu baru beranak, bukan beranak baru pemberkatan. Jadi kalau seks sebelum nikah memang tidak kudus. Membayangkan orang lain bukan istri memang tidak kudus. Jadi untuk bisa mengubah mindset ini ya memang kita harus melakukan seks dalam konsep pernikahan yang kudusnya itu yang bagaimana? Nah, kalau memang yang konsepnya itu suami istri dalam pernikahan, maka harus yakin itu kudus. Kalau pernah yang tidak kudus, kan Tuhan, makanya Injil itu kan disebut kabar sukacita, bahwa dosa bisa dihapus. 1 Yohanes 1 ayat 9, jikalau kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, sehingga Dia mengampuni dan menyucikan. Jadi, ya kalau kita pernah yang tidak kudus, yang tidak kudusnya itu yang diminta ampun, tidak dilakukan lagi, maka kita kudus. Lalu selanjutnya kita melakukan seks yang kudus, makan yang kudus, pelayanan yang kudus. Loh, pelayanan ini juga bisa tidak kudus. Di mimbar cari duit, itu kan tidak kudus. Di mimbar cari jiwa, kudus. Jadi sebenarnya seks itu ya sebuah kegiatan. Sama seperti kegiatan makan, kebutuhan biologis. Tapi makan ada rambu-rambunya. Sama juga pernikahan ada rambu-rambunya. Nah, ketika seksnya itu dalam rambu-rambu firman Tuhan, ya harus yakin bahwa ini kudus, gitu ya, bukan sebuah dosa. Ya. Baik. Berikutnya, Pak Jarod,
addiction atau ketergantungan terhadap hal yang salah. Ketergantungan di dalam kamus bahasa Indonesia adalah hal yang seseorang sadar bahwa hal itu salah, namun tetap dilakukan. Bagaimana jika seseorang mengalami perilaku seks yang sudah salah gitu, yang addiction gitu. Dia tahu hal itu salah, misalnya dia melakukan hal-hal yang tadi tidak boleh gitu, tapi dia tidak bisa lepas dari itu. Ini gimana ya, Pak Jarod? Pasti bisa, tidak ada yang tidak bisa. Tapi satu, harus sadar benar bahwa ini dosa. Misalnya, yang nggak boleh, laki dengan laki, laki dengan perempuan, itu kan kita berkata bukan dosa lagi ya. Itu adalah moikau, kebejatan seksual. Seks dengan mayat, ayah dengan anak, incest, ya, seks dengan binatang, itu adalah termasuk kebejatan seksual. Seks dengan diri sendiri. Nah, kalau onani dengan diri sendiri, sebenarnya itu bukan dosa, tapi tidak tahir. Nah, ini semuanya pasti bisa lepas. Untuk lepasnya, satu, memang sadar dulu bahwa itu dosa. Ya, kalau misalnya kita, ini kan bukan dosa, ini kan manusiawi, ini kan DNA, ini kan genetik, yang akan lepas. Sadar itu dosa, sehingga ada dorongan kuat untuk tidak berdosa lagi. Jadi sadari itu dosa. Kedua, pengakuan. Kan Galatia berkata, hendaklah engkau saling mengaku dosamu supaya engkau sembuh. Jadi kita menelanjangi dosa dengan pengakuan, tentu pengakuan terbatas. Apakah cukup dengan gembala, dengan kakak rohani, atau kalau sudah siap dengan pasangan, ya suami istri. Ya, dengan mengaku itu kita telanjangi. Jadi nggak bisa disimpan sendiri. Ya, nah sadar itu salah, diakui. Lalu perlu komunitas dan bertumbuh. Misalnya, kalau misalnya dalam pernikahan, suami diam-diam homo juga, jadi bisek, gitu, atau dia selingkuh dan itu dosa. Ya, ketika ininya tidak, tentu hubungan suami istrinya juga harus dibereskan. Kalau misalnya suaminya selingkuh, itu dosa, sadar nggak baik, tapi istrinya nggak mau melayani lagi. Karena nanti takutlah ketularan sipilis lah, udah lihat bayangin suami sama orang lain beranak, ya suami yang bertobat ini pun jangan-jangan akan kambuh lagi. Jadi emang karena seks ini kan sesuatu yang membutuhkan orang lain untuk melakukannya. Maka ketika sebuah dosa itu mau diselesaikan, memang tidak mudah karena penyelesaiannya harus melibatkan, ya terutama kalau kita bicara hubungan suami istri, pasangan itu sendiri butuh pulih. Kalau enggak kan gimana? Gitu. Saya udah bertobat, Pak Jarod, saya udah nggak selingkuh lagi. Tapi kan saya punya kebutuhan seks. Lalu pasangan saya udah nggak mau lagi. Ya, lihat saya enak gitu. Ya saya emang saya salah sih, tapi kan saya juga sekarang masih butuh. Nah, ini kalau hubungan suami saya nggak pulih, kemungkinan kambuh dan kambuhnya itu baik itu selingkuh dengan sesama jenis ataupun beda jenis, potensi kambuhnya tetap tinggi. Jadi tetap ketika berkata itu dosa, bertobat, pengakuan bersama, lalu pemulihan. Tanpa pemulihan ini juga akan berat, ya kan bisa kambuh dan kambuh lagi. Baik. Pak Jarod, ini tadi masih mirip dengan pertanyaan yang tadi. Saya dan pasangan biasa kita nonton film Blue dulu untuk membuat hubungan seks lebih bergairah gitu. Tadi kan Pak Jarod bilang tadi ada insting ya, cuman ini dia juga tanya gimana sih maksudnya Pak Jarod insting itu gitu tanpa istilahnya film ini gitu ya. Nah, sekarang ini itu kan dimulai dengan film. Nah, tambah ke sini tuh kita tambah nggak bisa stop. Jadi kayak film ini tuh selalu menjadi bahan kebutuhan sebelum mulai seks gitu. Gimana, Pak Jarod? Ya, memang segala sesuatu kalau sudah kebiasaan jadi adiktif ya. Makanya kalau saya sama istri nggak pernah nonton. Karena tanpa nonton, insting itu dapat ini. Kan kita punya dorongan seksual. Lalu kalau soal posisi dan gaya, kan kita punya kreativitas atau punya naluri tadi. Jadi tanpa itu pun ya pengen nyoba ini nyoba itu kan yang muncul. Ya. Nah tapi kalau misalnya begini, Pak, betul apa benar-benar nggak boleh? Oke, yang nggak boleh itu film porno, yang boleh itu film romantis. Apa bedanya? Film romantis itu ada orang kenalan, ketemu, ngobrol, pergi ke Paris, jalan-jalan, makan malam, dinner, masuk hotel, lalu seks. Seksnya kelihatan dengan jelas, telanjang bulat sampai gaya-gayanya. Tapi bagi saya itu film romantis. Kenapa? Karena ada ceritanya. Itu kalau saya bilang suami istri boleh. Kalau film porno itu gak ada ceritanya. Dimulai langsung gedebak. Jujur saya pernah nonton. Sendirian.
Tapi saya tahu itu dosa, ya saya nggak mau nonton lagi, gitu ya. Udah nggak tahu udah berapa lama dulu nontonnya itu, malah sebelum menikah itu masih pakai film yang diputar waktu zaman SMA. Habis nonton itu saya onani tiap hari. Aduh, saya orang-orang najis, orang bejat, sampai akhirnya saya lahir baru. Nah, karena dulu saya nggak lahir baru. Wah, sembuh gitu ya, 3 bulan kabur lagi. Tapi kalau saya penuh Roh Kudus pasti sembuh. Berbahasa roh sembuh, 6 bulan kabur lagi. Tapi kalau pelayanan pasti sembuh, ngusir setan sembuh, kabur lagi. Kambuhnya kalau nggak jaga mata. Lalu saya berpikir kalau saya menikah pasti sembuh dari onani masturbasi. Nggak sembuh juga, karena kan istri bukan Rexona yang sedia setiap saat. Begitu dia nggak mau ya kita onani juga. Jadi ketika hubungan nggak pulih itu kita kebawa ke situ lagi. Tapi dalam hidup saya ini, kalau saya nginget-inget dari dulu sebelum lahir baru onani tiap hari, lalu 3 bulan sekali jatuh, 6 bulan sekali jatuh, lalu setahun nggak jatuh, lalu pernah jatuh balik sebulan sekali, rata-rata begitu karena hubungan yang nggak benar, nggak dekat sama Tuhan, lalu mulai lagi bergerak ke arah kekudusan. Bahkan sekarang ini saya kayaknya udah 5 tahun, kapan terakhirnya. Jadi bisa kok, kita tuh bisa lepas, ya termasuk misalnya onani. Ketika sadar itu, nah tapi beda. Kalau berzina, binata itu, kalau khusus onani, masturbasi dengan diri sendiri itu saya bukan dosa, tapi dikatakan tidak tahir. Jadi Alkitab berkata barang siapa mengeluarkan lelehan dengan sengaja, dia tidak tahir. Tidak tahir itu bukan dosa, ya, bukan dosa. Tidak tahir itu gini loh. Imam mau ke ruang bait Allah, mau ke bait Allah, mau pelayanan, ketemu orang kusta, nggak tahir. Jadwalnya khotbah, jadwalnya masuk ruang Maha Kudus, tapi orang tuanya meninggal, dia harus mandiin mayat dong. Nah, nggak tahir. Jadi tidak tahir itu kayak ketemu orang kusta, mandiin mayat, itu tidak tahir. Bukan dosa, tapi jangan jadi hobi ya. Hobinya tuh pegang mayat itu, Pak Jarod saya lemes di badan apa? Udah lama nggak pegang mayat. Ya itu kan hobi yang aneh dong, sakit jiwa dong gitu ya. Hobi kok hobi kok masturbasi, hobi kok tidak tahir. Jadi menurut saya ya sekali-sekali jatuh, menurut saya itu kayak manusiawi. Bahkan Tuhan berkata, dosa itu kan ini, dilarang membunuh dosa. Tidak ada ayatnya dilarang mengeluarkan lelehan. Tapi ada ayat, kalau mengeluarkan lelehan, dia tidak tahir sampai matahari terbenam. Ya besok udah tahir lagi. Tidak tahir itu posisi tidak boleh melayani. Misalnya gini tadi, kalau saya bilang kan, besok mau usir jimat, malam ini berani. Tapi jangan misalnya malamnya usir jimat, paginya mengeluarkan lelehan. Nah itu tidak tahir. Kalau tidak tahir, kondisi tidak layak melayani. Jadi berbeda ya antara dosa dan tidak tahir itu sebenarnya ada perbedaan. Di mana tidak tahir itu kondisi tidak layak melayani. Nah, tidak tahir itu termasuk datang bulan. Datang bulan kan tidak dosa, tapi termasuk tidak tahir. Ya kalau di Perjanjian Lama itu orang datang bulan nggak boleh ke bait Allah karena itu tidak tahir. Dan imamnya nggak boleh bersentuhan nyenggol orang yang sedang tidak tahir. Nah, ini kalau bicara dosa dan tidak tahir. Oke. Berikutnya, Pak Jarod, ini saya gabungkan jadi satu. Apakah boleh rekreasional dengan cara satu pakai kaca ya, jadi pakai kaca gede-gede gitu, Pak Jarod, buat I don't know itu buat sensasi ya itu. Yang kedua, apakah boleh? Oke, ini hubungan publik gitu. Jadi suami saya senang kalau di hotel itu gitu ya. Apa namanya jendelanya dibuka atau gimana gitu ya. Jadi secara publik gitu. Nah, itu dulu deh Pak Jarod gimana mengenai hal itu? Apakah boleh rekreasional secara ini? Ya kalau misalnya lagi di hotel, di balkon gitu ya, dapat sensasi, tunggu deh sekarang ini ada drone, ada kamera yang bisa di zoom, nanti orang lain ngerekam beredar. Jadi menurut saya ya memang kalau ayatnya malah ada sebenarnya ya, kayak tadi dalam kitab Kidung Agung itu Salomo dan Gadis Sulam, ayo kita bercinta di kebun anggur gitu kan, sesuatu yang kita pergi ke hutan, gelar tikar gitu ya. Tapi zaman Salomo tuh nggak ada drone, nggak ada gadget. Sekarang ini agak riskan sebenarnya. Kalau di Papua itu malah ada, kalau mereka bercinta di hutan itu saya dengar mereka pasang bendera putih gitu, maksudnya jangan masuk di situ. Tapi kalau yang anak muda bukan jangan, malah diintip. Jadi menurut saya ya asal nggak jadi batu sandungan. Nah, repotnya jadi batu sandungan ini kan zaman sekarang ini teknologi begitu luar biasa ya. CCTV ada di mana-mana, bahkan bisa kerekam karena untuk keamanan katakanlah hotel atau gedung bertingkat, kadang balkon-balkon pun bisa dalam sorotan CCTV. Ya, jadi
Bahkan ada orang yang sampai kayak pas selingkuh gitu ya, direkam untuk fun-fun. Tapi hati-hati loh, apalagi selingkuh ya, bukan fun tuh. Lama-lama tahu-tahu dipakai untuk pemerasan. Saya pernah berjumpa seorang bapak yang selingkuh dan dia diperes. Kalau dia nggak ngasih duit, ini video ke istrinya, video ini ke bosnya gitu. Waduh, sampai itu bapak. Dia ngambil kredit bank untuk membayar pemerasan itu, dan tiap bulan nyicilnya sepertiga gaji. Bisa dibayangin betapa kuatnya pemerasan akibat direkam. Jadi ya ini kan misalnya gini, ya ini kan suami istri Pak. Ya mudah-mudahan sih ya, mudah-mudahan tidak bercerai, nggak ada si mantan. Jadi menurut saya yang rekam-rekam nggak usah. Kalau pakai kaca pun ya mau terang benderang gitu, dindingnya semuanya kaca, lampunya terang benderang ya nggak apa-apa. Tapi kalau bukan kaca, lampunya terang benderang, di luarnya gelap, ya tetangga lihat dong. Pasang kaca ini mungkin Pak Jarod, pasang kaca khusus gitu. Bilangnya buat anaknya les balet, tapi ternyata gunanya lain lagi. Nggak apa-apa sih, tapi menurut saya rekamnya jangan ya. Rekam itu sebenarnya suami istri tidak untuk pemerasan, tapi file itu bisa kececer, gadgetnya jatuh, ketinggalan, orang bisa akses kan, ceritanya jadi nanti di lain gitu ya. Jadi kalau direkamnya jangan, tapi kalau mau variasi ya. Kalau bahkan kayak misalnya tadi mau di tempat yang publik open air ya, selama betul-betul nggak jadi batu sandungan ya, pergilah ke gunung kemana yang emang ini udah yakin nih. Cuma zaman sekarang ini kan agak riskan nih. Yakin tanya ada orang-orang yang punya kamera tele gitu, lalu kita dikasih tahu, aku punya ini nih, itu repot. Diperes ya pemerasan ya. Oke, ya baik-baik. Berikutnya Pak Jarod, bolehkah penggunaan tangan untuk menstimulasi istri? Boleh, ya. Apalagi kalau istrinya emang senang. Kalau istrinya nggak mau, ya nggak usah, gitu ya. Kan gini, tadi faktornya tuh kan kalau dalam presentasi saya tadi kan ada lag ya, di mana misalnya wanita itu 9 sampai 15 menit, lalu suami cuma 2-3 menit, atau suami istri 30 menit baru orgasme, lalu suaminya 5-6 menit. Pokoknya ada gap waktu. Nah, maka gap waktu itu bisa diatasi, misalnya saya bukan seks ya, dari pagi sudah ngobrol, sudah akrab, bahkan sudah dengan appointment. Mah, nanti malam kita bercinta ya. Dengan appointment itu istri juga lebih siap. Maka ketika berciuman, meraba-raba, klitorisnya dengan tangan, itu istri udah kayak siap banget untuk orgasme, sehingga waktunya nggak 15 menit, bisa 3 menit, bisa 4 menit, sehingga akan mencapai klimaks bersama-sama. Ketika itu dinikmati bersama-sama, maka sangat boleh ya melakukan untuk pasangannya. Untuk tadi esensinya adalah memuaskan pasangan sebagai tanda cinta, keduanya menikmati penghormatan tempat tidur. Artinya yang satu tidak merasa dilecehkan. Kalau yang satu misalnya diraba-raba nggak mau gitu ya, jangan gitu ya. Jangan kan diraba-raba, misalnya maaf nih payudaranya diremes-remes gitu ya. Nah kalau dia nggak nemat, sakit lah. Kita tuh mau nyakiti pasangan atau mau membahagiakan pasangan. Maka suami istri boleh mengkomunikasikan. Kalau dia suka ya mungkin pakai kalau suka ya kasih tanda-tanda dong suka gitu ya, terengah-engah kayak berdesah kayak. Kalau nggak suka ya bilang aja nggak usah, nggak mau kan begitu ya. Akhirnya pasangan tahu mana yang enak, mana yang tidak. Karena ini kan sekali lagi seks itu kan hubungan suami istri, di mana harus ada komunikasi, respon, dan kita tahu pasangannya suka apa tidak. Sayanya mau gitu ya. Tapi kalau dia nggak mau, ya nggak usah, dia nggak mau. Tapi kalau sama-sama mau menikmati, bahkan kita harus melakukannya sebenarnya. Kita harus melakukannya demi kenikmatan pasangan. Jadi kita mau bahagiakan pasangan begitu. Baik, ini ada pertanyaan yang sangat interesting Pak. Suami saya suka ajak saya untuk hubungan seks di hotel di mana banyak prostitusi gitu Pak terjadi di tempat itu gitu. Ya untuk sensasi intinya ya Pak ya ini. Nah ya hanya untuk menaikkan libido dan sensasi. Tidak ada orang lain. Mereka juga ya suami istri seperti itu Pak ya. Apakah oke Pak dengan hal ini? Mau cari tempat yang lain. Jadi saya nggak tahu Pak, ini saya mau bercinta dengan istri sendiri. Istrinya nggak bilang apakah dia tertekan atau tidak gitu loh Pak, merasa dilecehkan atau tidak. Ini bagi
penanya anonimus ini silahkan ditambahkan karena Oke. ini infonya hanya ya segitu. Ya, Oke, jadi sebenarnya masalah tempat nggak ada masalah. Cuma ya hati-hatinya tuh nanti dengan persepsi itu gini loh. Persepsi itu misalnya nih, saya ke tempat hotel yang memang biasa dikenal tempat pelacuran. Saya pergi sama istri gitu kan, berdua di situ, tapi dipotret orang, istri saya kelihatan kepala bagian belakang. Bisa-bisa orang menuduh saya, Pak Jarod ke hotel itu loh, bapak perempuan, nggak mungkin lah istrinya mau ke tempat begitu, katakanlah begitu kan, jadi repot urusannya. Jadi ini saya hanya berpikir-pikir hal-hal yang bisa secara liar bisa terjadi. Nah, sama-sama sensasi misalnya gitu ya, mungkin di hutan, di tenda, di hotel yang lain, traveling, mungkin lebih bisa ya menimbulkan satu hal yang berbeda ya. Tapi kalau ke tempat yang seperti itu ada kemungkinan celah-celah di mana kita jadi problem ke depannya ya Pak ya. Problem. Ya, tapi kalau mau ke situ ya jangan lupa foto berdua selfie sama istri. Jadi begitu ada begitu, ini sama istri gue kok gitu. Oke, Pak, penggunaan obat-obat apakah obat kuat ya Pak ya untuk laki dan perempuan, apakah itu secara spiritual, kalau secara fisikal mungkin kita nggak tahu ya Pak itu efeknya ke badan, apakah itu bisa bikin penyakit dan yang lain-lain itu kita nggak tahu ya Pak. Tapi kalau untuk secara spiritual gitu Pak, apakah itu diperbolehkan atau tidak? Ya, kalau dibuka di kitab Kidung Agung, itu kenapa Salomo sangat cinta kepada gadis sulam. Salomo kan punya permaisuri 40, selir 80, gundik-gundik 869, digabung 999, diputar jadi 666, dibulatkan 1000, dengan aneka apologet atau cara menafsirkan bisa macam-macam. Tapi intinya Salomo punya permaisuri banyak. Tapi yang paling dicintai kan gadis sulam atau sulamit. Kenapa? Sulamit itu berkata begini, aku telah menyediakan bagimu kekasihku berbagai buah-buahan dan diantaranya itu ada buah dudaim. Apa itu buah dudaim? Dalam kitab Kejadian pasal 39 itu ada Rachel ngelihat Ruben, anaknya Lea, anak paling tuanya Yakub, pulang dari hutan membawa buah dudaim. Lalu Rachel bilang begini sama Lea, buah dudaimnya buat aku ya, gitu. Nanti malam Yakub buat kamu udah, tapi buah dudaim buat aku. Setelah makan buah dudaim, Rachel itu hamil. Jadi ada 2 ayat di Alkitab mengenai buah dudaim. Yang satu Rachel makan buah dudaim lalu hamil. Lalu Kidung Agung buah dudaim itu disediakan sama istri yang paling dicintai Salomo. Apa itu buah dudaim? Ternyata nama latinnya Mangrovera officinalis. Itu adalah seperti ginseng, seperti obat kuat herbal. Bahkan di Alkitab ada kisah mengenai obat kuat herbal. Maka kalau saya secara teologis tidak keberatan selama itu ditujukan untuk kebahagiaan suami istri. Nah, sekarang masalahnya gimana kalau bukan herbal gitu ya? Saya tidak bisa jawab karena saya bukan dokter gitu ya. Tapi intinya kalau memang itu ada masalah impotensi, ejakulasi dini dan butuh obat untuk menyembuhkan demi kebahagiaan pernikahan, tentu boleh. Tapi saran saya itu tidak untuk sampai jadi malah karena ini ketergantungan, nggak pakai obat nggak bisa ereksi. Kalau saya sih teman-teman laki-laki ya yang nggak bisa yang ejakulasi dini ikut saya olah nafas. Nanti saya ajari. 3 menit, 30 menit bisa atau buka sesi khusus nanti ada Om, sesi khusus untuk para laki-laki mengatasi ejakulasi. Baik. Pendeta mana ngajarin begini? Nggak ada loh. Iya teman-teman, itu tadi Pak Jarod bilang ada sesi khusus mengatasi ejakulasi. Ibu-ibu silahkan disampaikan kepada yang berwajib dan yang berwenang. Oke, berikutnya Pak Jarod, Pak Jarod, apakah size matters untuk kepuasan? Apakah panjang, ketebalan itu hanya masalah teknik atau memang bisa berbeda juga Pak? Istilahnya kalau memang dapat yang suami punya itu kecil gitu dan nggak panjang gitu, apakah itu mempengaruhi Pak? Nah, yang merasakan kan wanita. Mungkin saya tanya balik sama ibu aja deh. Aduh. Saya tanya pertanyaan berikutnya kalau gitu ya Pak. Ya, malam ini sih tadinya saya mengajak istri. Begitu dia tahu temanya begitu, nggak mau. Kalau parenting aku mau. Kalau seks aku diam jadi kayak patung. Oke, jadi saya jawabnya begini.
Kalau menurut yang saya baca gitu ya, karena kan saya bukan wanita, nggak bisa merasakan. Wanita itu dalamnya liang vagina mencapai G-spot, itu katakan di Asia rata-rata 6-7 cm. Itu udah bisa mencapai G-spot. Sedangkan penis Asia rata-rata 11-13 cm. Jadi yang terpendek pun gitu ya, bahkan yang 10 cm pun sudah bisa mencapai G-spot. Lalu kalau namanya klitoris juga bukan di dalam, itu di luar. Jadi katakanlah dengan jari yang kecil aja juga wanita bisa orgasme. Jadi sebenarnya itu walaupun memang makin panjang, makin besar gitu ya, tentu ada kenikmatan tersendiri gitu ya. Tapi yang tidak besar, tidak panjang pun bisa membuat wanita orgasme ya. Tentu namanya besar itu juga nggak boleh kebesaran ya. Malah sakit tuh. Ini sedikit cerita nih. Jadi ada laki-laki miskin menikah ya dengan wanita gitu ya. Nah saking miskinnya, cawetnya itu pakai karung goni. Karung yang untuk ada tepung gandum itu loh. Yang namanya orang miskin. Jadi begitu malam pertama dia buka bajunya, cawetnya ada tulisan berat bersih 25 kilo. Aduh. Istrinya Langsung loncat ya, Pak ya. Istrinya pingsan. Jadi ya wajar-wajar saja lah. Kalau yang memang yang repot kalau menikah lintas bangsa ya. Kalau lintas bangsa kan memang kedalamannya berbeda kepanjang. Tapi kalau satu bangsa mungkin sebenarnya secara umum masih oke. Nah yang repotnya ini orang-orang yang merantau ke Australia ini mungkin banyak yang menikah lintas bangsa nih, orang Indo dengan bule. Tanya yang wanita, tanya ibu-ibu aja yang suaminya bule. Iya. Oke. Pak, berikutnya Pak. Jika wanita sudah menopause, apakah mungkin untuk tetap bergairah seks, Pak? Ya, tergantung. Jadi menopause itu kan sebenarnya berhentinya sel telur. Belum menopause, ya. Jadi berbeda jalur antara menopause itu berarti kan sel telur berhenti, tidak bisa punya anak. Sedangkan untuk cinta adalah hormon estrogen dan progesteron. Ini hormon cinta. Nah, yang mempengaruhi libido. Sel telurnya masih diproduksi, tapi kalau kecewa, kepahitan, benci suami, hormon cintanya nggak ada, juga nggak pengen. Menopause, sel telurnya berhenti, tapi dia cinta suami, nggak ada kecewa, nggak ada kepahitan, hormat suami, sayang suami, ya estrogen dan progesteronnya produksi terus. Ya buktinya kalau saya sendiri ya, saya waktu sejak istri saya menopause, ya kita nggak ada perubahan ritme tuh, seminggu 2 kali, sekali 3 kali, ya jalan terus gitu. Malah beberapa wanita ada yang begitu menopause itu kayak hambatan psikologis untuk takut hamil, nggak mau punya anak lagi, jadi hilang gitu ya. Hambatan itunya hilang, asal jangan hambatan itu dipakai untuk begini, bisa selingkuh nggak akan hamil. jadi sebenarnya nggak berhubungan, tetapi biasanya seiring dengan menopause hormon estrogen juga berkurang. Nah untuk mengatasi ini maka wanita masuk masa menopause harus perasaannya stabil, sudah masuk ke dewasaan rohani, harus mulai masuk penguasaan diri, sehingga moodnya nanti nggak banget bergejolak. Bergejolak itu pasti. Panas lah, AC biasanya 20 derajat nggak masalah, sekarang bilang kepanasan, nah pokoknya memang begitu, ada gejolak psikologis gitu ya, yang gejolak hormon itu akan diikuti dengan gejolak badan. Tapi gejolak badan atau hormon itu bisa dikurangi ketika gejolak psikologisnya lebih terkendali. Nah, terkendali ketika dewasa rohani, dewasa psikologis, dewasa mental. Nah, ketika ini ada cinta kasih suami istri, relasinya baik, pasti hambatan-hambatan menopause itu akan jauh berkurang. Ya, jadi nggak perlu takut menopause bukan berhentinya cinta, hanya berhentinya punya anak. Tapi ketika memang relasinya tidak bagus, itu memang masa yang fragile ya, di mana istrinya lagi bergejolak, badannya nggak teratur, bahkan bisa merasa panas, kelelahan luar biasa, kehausan. Lalu suaminya juga belum dewasa lagi, belum tercapai kedewasaannya, nggak ada penguasaan diri, main paksa. Itu masa yang sangat rawan. Baik. Oke, berikutnya, Pak. Apakah boleh ejakulasi di mulut istri? Ya, berarti kalau misalnya pas oral seks, istri mengoral suami, ya kalau memang pas keluar, ya tidak masalah. Ya, termasuk juga misalnya dikeluarkan di luar rahim. Nah, memang ada ayat mengenai si Onan yang dibunuh Tuhan karena dia mengeluarkan maninya. Dan itu dikatakan itu jahat di mata Tuhan. Tapi jahatnya itu karena motivasi.
di mana si Onan tidak mau memberikan anak kepada kakaknya. Ya, maka Onan, bahkan mungkin kata Onan ini dari kisah Onan ini, maka itu dianggap jahat. Tapi ketika motivasinya bukan hal itu, bukan tidak bertanggung jawab, tapi dalam membahagiakan pasangan, ini berbeda. Jadi salah dan benar juga bisa dari motivasi. Anania Safira dibunuh sama Tuhan karena memberi persembahan 50%. Loh, padahal kan bagus banget tuh. Tapi motivasi dia mau mencari hormat kemuliaan. Jadi nggak ngasih persembahan aja nggak apa-apa, ngasih 10% pun boleh, apalagi 50%. Tapi ketika motivasi salah, sama juga si Onan, motivasi salah, maka Tuhan marah. Jadi kayak KB juga nih, boleh nggak KB? Tuhan kan berkata, penuhilah bumi gitu. Iya, sekarang kan udah penuh kan gitu kan. Jadi kalau kita ini nggak mau punya anak karena mau happy life, ya, jadi menurut saya egois. Orang menikah nggak mau punya anak, mau menikmati hidup, ya menurut saya egois. Kenapa nggak mau punya anak gitu ya? Takut nanti vaginanya kendor, takut, itu berarti kan sangat memuliakan tubuh. Tapi kalau misalnya mau punya anak tapi dibatasi, kenapa dibatasi? Ya kan saya punya kemampuan finansial, saya mau punya manajemen parenting, nggak bisa saya didik anak 5 orang, saya hanya sanggup 2. Berarti membatasi ini justru dalam motivasi mau bertanggung jawab. Jadi kalau menurut saya benar dan salah juga bisa dilihat bukan dari perbuatannya, misalnya membatasi jumlah anak, tapi motivasi apanya membatasi anak, atau motivasi apa tidak mempunyai anak. Misalnya saya nggak mau punya anak, tapi saya mau angkat anak, saya mau adopsi. Nah, itu masih beda-beda cerita. Saya nggak punya anak karena saya nggak mau repot, kan egois. Jadi sama-sama nggak punya anak, kita masih bisa lihat lagi apa motivasinya. Ya. Baik. Berikutnya, Pak Jarod kan dulu anak-anak sekolah di Australia kan, di Melbourne ya Pak ya? Ya, Pak Jarod pasti tahu kan begitu banyaknya adult shop ya Pak ya di Australia. Oke. Nah, Pak Jarod, kalau kalau ada adult shop, Pak Jarod masuk nggak? Saya yang pernah masuk itu di New York. Australia tidak pernah, padahal anak di sana 4 tahun dan berkali-kali ke Australia. Australia, saya pernah masuk itu waktu di kota New York. Itu ceritanya, saya ke New York tuh berkali-kali. Jadi saya ingat waktu saya ke New York pertama kali, itu malah bersamaan dengan menikah, kayak bulan madu. Lalu pas masa bulan madu itu, istri saya itu 5 hari atau 7 hari itu ke Ithaka. Dari New York, dia tugas perusahaan. Jadi kami sempat berpisah. Coba bayangin, bulan madu 3 minggu, sempat ada jeda seminggu di mana istri pergi tugas perusahaan. Tapi memang waktu itu yang beliin tiket itu perusahaan. Jadi sebenarnya, wah sekalian nih, bulan madu, tiket dibeliin perusahaan, tapi ada berpisah. Nah pas berpisah itu, saya nganggur. Nganggur tuh jalan-jalan di kota New York. Menurut saya udah ke Melbourne, saya udah ke Perth, Sydney, Paris, London. Yang paling banyak New York. Ya, New York pun tergantung ya. Ada Bronx, ada Manhattan, ya itu daerah Bronx paling banyak. Nah, ketika saya jalan-jalan, tapi juga Belanda ya, Belanda juga banyak. Kalau Belanda bukan sex shop lagi gitu ya, malah ada peragawatinya. Dia bilang, saya pernah diajak tuh temen, yuk kita ke Jalan Haleluya kata. Jalan bahasa roh katanya. Kenapa? Nanti kamu di sana pasti berbahasa roh. Masa sih? Iya. Begitu masuk jalan itu, kiri kanan window shoppingnya itu perempuan telanjang. Bener, kita dengan cepat berbahasa roh semuanya. Tapi kita nggak masuk. Cuma lewat. Nah, waktu di New York saya ya masuk gitu ya. Ya liatin aja, kayak di Bali juga ada tuh. Kalau di Bali kan kebanyakan dari kayu tuh ya, kebanyakan bentuk penis. Tapi kalau di luar negeri wah emang macam-macam. Tapi ya kita tuh kayak jijik ya. Gitu. Nah, kalau sekarang ini sebenarnya nggak perlu masuk sex shop ya. Gadget. Online aja Pak ya. Nah, ini Pak pertanyaannya Pak. Menurut Pak Jarod, hal apa aja sih yang menarik untuk dibeli untuk rekreasi gitu ya Pak, untuk suami istri gitu, supaya untuk meningkatkan gairah dan menghilangkan kebosanan itu Pak. Tadi ya Pak Jarod udah sempat mention beberapa hal gitu ya, ada gaya, ada yang lain-lain, ada posisi. Tapi ada nggak Pak Jarod, pengalaman Pak Jarod ke sex shop gitu, lalu hal-hal yang ini bisa membantu untuk hubungan suami istri Pak? Ya, dalam hal ini saya nggak bisa jawab karena saya pernah masuk toko tapi belum pernah beli dan belum pernah pakai. Kita manual aja. Kita manual saja. Tanya Pak Denal, mungkin pernah pakai. Jarod pakai yang ada di dapur aja ya Pak ya.
Tahu dong Pak Daniel. Nih, Baik, baik. istri saya di sebelah saya nih. Kita nggak bisa jawab yang ngarang-ngarang nih, jadi sebelah nih. Jadi kita nggak pernah pakai yang aneh-aneh. Tuhan ciptakan tangan bisa. Ya, dalam arti selama ini kita walaupun bukan pria perkasa yang selalu bisa lama, bahkan kadang-kadang gimana coba kita mau minum obat kuat atau mau lama. Kadang-kadang kalau istri tak aja, tapi cepet-cepet ya. Hari ini cepet aja. Tapi kalau saya nggak masalah, saya bisa cepat, saya bisa lama gitu. Jadi, tapi kalau untuk sex toys-nya tadi saya katakan untuk memuaskan pasangan dilakukan dengan senang hati, yang satu tidak merasa dilecehkan, tidak melanggar ekses penghormatan tempat tidur. Kalau emang pasangannya tertarik, gitu ya, karena memang wanita juga beda-beda. Ya, ada yang katanya nih karena jadi kan hidupnya di dunia sekuler juga ya, jadi teman-teman juga pada cerita gitu, wah ada yang istrinya tuh suka kalau sebelumnya itu dia pakai kayak kuas rambut gitu, badannya dikuasin dulu atau pakai es krim, payudaranya dikasih es krim terus dijilatin begitu ya. Ya sebenarnya kayak begitu tanpa ngelihat pun berfantasi, bercerita dengan yang lain bisa muncul ide selama dua-duanya mau melakukan. Kalau istri saya kebetulan tipe pragmatik, tipe stabil, ya nggak suka neko-neko. Kalau diajak agak macam-macam, jadi kita, nggak usah macam-macam. Baik, baik Pak. Oke, Pak. Berikutnya Pak, ini 2 pertanyaan yang paling banyak ya Pak ya, saya gabungkan jadi 1 ya Pak. Ya. Saya rasa ini pertanyaan dari pria. Bagaimana Pak untuk endurance gitu Pak? Oke, ini pertanyaan ini ada 2 sisi ya Pak. Bagaimana buat yang cepat jadi bisa lama? Ya Pak. Lalu ada pertanyaan juga dari pria, yang lama jadi cepat Pak. Kalau istrinya mintanya cepat, gimana yang biasanya lama jadi cepat, lalu yang cepat jadi lama gitu Pak. Ini saya gabungkan pertanyaannya. Ini ada kayak 5 atau 6 pertanyaan sama seperti ini Pak. Ya silakan Pak. Ini sebenarnya tidak bisa cepat jawabnya, tapi oke, ini. Yang memperpanjang dulu. Tadi saya katakan otot-otot yang menahan ejakulasi sebenarnya sama persis otot yang menahan kencing. Jadi kalau bisa tahan kencing, pasti bisa tahan ejakulasi. Nah, sekarang gimana kalau kita nahan kencing? Misalnya kita lagi di jalan tol gitu ya kita ngomong yang lain, artinya pengalihan pikiran. Pengalihan pikiran itu jadi begini, praktisnya nih. Bapak biasanya 2 menit ejakulasi, 1 menit ejakulasi, mau 5 menit, mau 10 menit. Oke. Kalau biasa 2 menit, begitu 1,5 menit rasanya udah kayak mau ejakulasi. Mulai pikirkan tuh Pak, stok di barang, di gudang belum terjual, giro udah ditulis tapi nggak ada saldo. Pikirkan yang lain gitu ya. Yang nggak nikmat, saya nggak bicara kenikmatan. Saya bicara jangan memperpanjang waktu. Memang pasti mengurangi kenikmatan ya. Jadi mulai pikirin begitu, pikirin mertua besok datang, tagihan belum dibayar. Udah, pikirin yang lain aja. Itu kan begitu kalau kita nahan kencing. Ya, sampai bahkan pom bensinnya kelewat, itu bisa. Kedua, penguasaan diri. Penguasaan itu gimana? Latihan. Latihannya gimana? Oke, apa yang saya lakukan? Saya dulu juga 1-2 menit keok. 1 menit malah nggak sampai 2 menit. Ya, kenapa bisa 15-30 menit? Nah, penguasaan itu begini. Latihannya gimana? Ada yang mengajarkan latihannya onani dilama-lamain. Beda. Onani bisa lama. Begitu praktek langsung, nggak bisa. Karena beda suasana. Saya tidak, karena bagi saya onani itu tidak tahir, saya tidak mengajarkan latihan onani dilama-lamain. Ya latihannya langsung sama istri, itu real time, real kondisi itu loh. Jadi praktiknya gimana? Oke. Waktu saya mau latihan lama, ya istri juga pas nggak buru-buru, udah janji malam ini mau gitu ya, maka nggak langsung bertempur. Ya, setelah istri telanjang, saya telanjang, kita nggak langsung main. Saya ajak istri saya, mau nggak? Tak pijetin dulu. Wah, jadi saya ambil body lotion, lalu istri tengkurap. Ya, saya kasih body lotion. Maaf ya bicara bla-blaan ya. Loh, ngomong apa ya? Kalau penis nggak enak. Saya di KIB sering ngomong namanya Joni. Punya saya namanya Joni. Jadi Joni udah berdiri nih. Joninya udah berdiri gitu ya. Lalu saya di atas istri saya, tapi istri tengkurap. Saya ambil body lotion, saya kasih massage pijet istri saya sambil berkata, sabar John, sabar, sabar John, sabar. Itu latihan penguasaan diri. Sabar ya John gitu ya. Sampai Joninya ini tidur lagi. Lalu saya mulai banyakin istri saya, dia berdiri lagi. Saya bilang, sabar John, tidur lagi. Artinya saya mulai sadar. Bahkan sadar itu dengan pengalaman. Oh, Johnny bisa dikendalikan kok. Ini begitu kita mengalami, Johnny bisa dikendalikan, ya sudah. Berikutnya kalau mau ejakulasi, kendalikan aja. Sabar John, sabar John, tenang John, gitu. Udah, mau 2 menit, 3 menit, sampai misalnya istri 5 menit, bahkan istri mungkin
udahan ya, udahan. Ya, kalau enggak, kadang-kadang kita akan tahu ya klimaknya istri gimana, dia juga bergairah, dia juga meresponi, lalu kayak dia udah kayak lega, ya udah kita selesaiin. Nah, kita nyempetinya gimana? Ya dinikmati. Ya kalau kita nikmati, nah mungkin akan susah. Ada orang yang sudah adiktif dan minum obat kuat berkali-kali lama sampai kehilangan kepekaan kulit-kulit di penisnya. Nah, ketika kehilangan kepekaan, ya dia kayak nggak ngerasa apa-apa. Ya lama sekali gitu ya. Maka stop, kalau yang pernah minum obat, stop obat. Lakukan detox. Detox itu bisa dengan aneka jus wortel, macam-macam. Kalau yang kenal ekoenzim, kakinya rendam ekoenzim. Kalau mau ikut olah nafas, ikut olah nafas. Karena begitu nggak pernah olah nafas, ikut olah nafas sama saya, keringatnya berbau luar biasa, kencingnya bau banget, BAB-nya warna hitam, itu detox keluar semuanya. Nah, begitu detoxnya keluar, tubuh kita sudah nggak tergantung dengan bahan-bahan kimia, racun. Lalu kita bisa lebih peka. Kalau lebih peka, begitu dinikmati, ya keluar. Jadi kalau mempercepat itu dengan dinikmati. Maka dengan dinikmati, lebih terangsang, lebih ereksi, ya keluar. Gitu. Ya, lanjutkan lagi. Kalau ada waktu. Oke, ini yang ini beberapa pertanyaan ya Pak. Ini pertanyaan saya rasa dari kaum ibu, dari kaum wanita. Ini saya gabungkan jadi satu Pak. Jadi bagaimana Pak caranya supaya saya dapat melayani suami dengan bergairah? Karena istilahnya ini ada yang bilang selama ini melayani suami itu dari sisa-sisa ya Pak, sisa-sisa penghabisan gitu ya. Itu lalu ada juga yang lalu ada ya itu Pak. Jadi yang dari perempuannya bagaimana supaya memiliki spirit yang benar gitu Pak dalam melayani suami seperti itu Pak. Oke, jangan melayani suami dengan alasan supaya suami nggak selingkuh, berarti akan terpaksa. Jangan melayani suami daripada suami nanti jajan, berarti terpaksa lagi. Yang pertama menurut saya, ibu harus merasakan nikmatnya seks. Supaya merasakan nikmat sampai kalau gitu kita makan enak kan pengen makan lagi, makan nggak enak ya nggak pengen makan. Maka ibu harus berjuang untuk bisa menikmati seks, bahwa ini juga kesukaan saya, ini kebutuhan saya bisa menikmati. Buang hambatan psikologis bahwa tadi seks itu nggak kudus, seks ini tugas, ini kewajiban. Memang sudah kewajiban, enggak, ini kesenangan saya juga. Nah, maka menikmatinya bisa dengan penghayatan. Menikmatinya dengan membuang hambatan psikologis. Apa tuh hambatan psikologis? Membandingkan suami dengan si mantan, masih mencintai mantan, kecewa sama suami, bosen sama suami, marah sama suami, jengkel, itu hambatan psikologis. Hambatan psikologisnya dibuang. Laki-laki itu tidak perlu cinta. Dia bisa melihat seksi dan terangsang, tapi wanita butuh cinta untuk terangsang. Maka ibu harus membangun cinta suami. Kalau suaminya kasar, lihat dia komitmen. Kalau suaminya lelet, lihat dia lemah lembut. Kalau suaminya boros, lihat dia orangnya baik hati. Kan setiap sisi jelek ada sisi positifnya. Itu membangun cinta. Nah, ketika ada cinta, ada relasi, lalu mencoba emang untuk menikmati, ya. Cara menikmati ya kayak ibu misalnya, kan harusnya wanita tuh paling bisa menikmati karena kulitnya 5, 6, 8 kali lebih peka daripada laki-laki. Kayak makan, ini serahnya terasa. Ya sudah. Nikmatin aja saat diraba, saat dicium, mencoba untuk menikmati. Nah, ketika nikmat, udah menurut saya masalahnya selesai deh. Segala sesuatu tuh kayak laki-laki mungkin misalnya seks gampang, tapi laki-laki tuh mulut sebenarnya nggak banyak rasa. Karena laki-laki tuh nggak kebanyakan ya lapar atau kenyang gitu ya. Makanya begitu makan gitu, begitu kenyang terlambat, perutnya udah kepenuhan. Karena respon dari laporan rasa ke otak itu jalannya pelan. Tapi saya pernah diajari melatih rasa dengan 1 butir kismis itu 3 menit. Jadi dimut-mut, diputar-putar di lidah, ke tempat asin, ke tempat asemnya, ke tempat manis, begitu. Lama-lama peka juga di lidah. Nah, sama juga. Kalau ibu menurut saya pasti akan lebih bisa merasakan. Nah, tadi gini, misalnya gini, wong saya diraba-raba payudaranya nggak nikmat ya, geli. Kenapa geli gitu loh ya? Kadang-kadang geli itu kan berhubungan dengan psikologis. Suaminya kasar, pernah marah, tangan yang sama pernah tempeleng. Jadi sebenarnya banyak hambatan-hambatan psikologis yang perlu dibuang. Sampai memang betul-betul bisa menikmati secara seksual, secara biologis. Nah, ketika itu bisa tercapai, maka sebenarnya udah. Nanti gairah itu pasti muncul. Hambatan psikologis, kecewa, kepahitan, si mantan, lalu nggak pernah menikmati. Nah, ketika ini tentu sekali lagi ya,
tidak harus makan 90 kali sebulan, 3 kali sehari itu enak terus. Tapi kita seminggu 2 kali enak itu menurut saya dalam hidup ini sudah bahagia. Jadi selebihnya mungkin oke lah menikmati melayani suami. Tapi boleh misalnya ibu bicara ya, lebih menikmati kalau misalnya waktu liburan, tidak buru-buru, anak dikirim dulu ke mertua. Jadi kadang-kadang wanita butuh lebih suasana yang lebih bebas ya. Anak nggak tidur. Makanya bapak atur, ibu atur kalau mau bercinta, anak suruh berenang, udah mah lagi, udah lagi begitu loh. Jadi ketika malam kan sudah nggak ada hambatan-hambatan yang rasa kayak terganggu, ada yang nguping, kamar sebelah denger gitu dan sebagainya. Nah itu membuat bisa puas. Walaupun sekali lagi tidak perlu tiap kali. Menurut saya jarang lah orang pasangan ideal. Wah kalau kami mah pasangan suami istri selalu orgasme. Dalam hati saya bohong kali ini pembicara gitu ya. Jujur aja lah. Menurut saya 30 hari makan 90 kali. Seminggu 2 kali enak menurut saya udah bahagia. Nah itulah kenikmatan yang ibu harus mencoba merasakan sampai mampu bahwa oh ini nikmat gitu. Tapi tidak harus setiap kali nikmat kan. Sekali itu ya tinggal mulai mempersering gitu kan nikmatnya kalau betul-betul dari segi hambatan itu kayak anak nggak ada atau di hotel atau pas liburan atau bulan madu, lama-lama nanti makin mudah untuk mengalami kenikmatan gitu. Oke, Pak Jarod ini tolong dijawab sekali. Jadi kenapa tadi oral seks itu tidak boleh jika istri sudah lewat 40? Lalu berikutnya Pak Jarod untuk olah napasnya Pak Jarod itu kursusnya di mana katanya Pak? Oke, ya, kalau yang saya dengar dari Dokter Bambang ya, dalam organ wanita ya dalam vagina itu kan tidak seperti laki-laki yang eksposur gitu ya, jadi dicuci gampang gitu. Nah, wanita ke dalam. Tapi selain soal dicucinya, juga tubuh kita itu kan ada mikroba probiotik, baik mikroba jahat ataupun mikroba baik. Nah, seiring dengan bertambah umur, itu mikroba probiotik yang mikroba baik itu jumlahnya makin berkurang, apalagi kalau sering minum antibiotik. Nah, komposisi probiotik, jadi mikroba namanya dalam tubuh itu mikrobiom. Aneka campuran komposisi dan jenis mikroba yang dalam tubuh kita. Sebenarnya baik nggak baik itu gini, ketika jumlah mikroba baik itu lebih banyak, ini kayak demokrasi. Jadi probiotik, mikroba jahat, patogen, itu karena mengeluarkan racun. Tapi ketika yang jahat ini dikuasai sama yang baik, si jahat tidak mengeluarkan racun. Dia hanya untuk mengurai makanan sehingga BAB-nya bagus, maka jumlah yang baik ini harus jauh lebih banyak daripada yang jahat. Karena mikroba itu ada namanya mikrobiom, mikrobstok, kayak quorum dalam probiotik. Waduh, itu istilahnya keren-keren ketika belajar mikrobiotik, kayak sistem demokrasi aja. Kayak bahkan ada perang jahat dan baik, tapi begitu yang jahat dikalahkan, mereka tidak jahat lagi. Nah, ketika bertambah umur, maka komposisi dan jenis probiotik dalam tubuh kita itu udah nggak imbang. Maka bentuk praktisnya apa? Misalnya lendirnya makin bau, ya. Jadi kalau bapak rajin ciumin punya istri, masih ingat nggak Pak? Waktu bulan madu dulu baunya lebih wangi kan? Bertambah tua baunya makin nggak enak. Nah itu karena mikroba jeleknya makin banyak, jamurnya, sehingga berisiko membuat si laki-laki bisa sakit tenggorokan, tidak sehat dari sisi itu, dan juga pasti si bapaknya nggak nyaman. Kalau ibunya pengen pun mungkin bapaknya juga udah nggak mau, baunya beda. Bapak mau cari yang bau wangi, masa selingkuh sama si gadis sekretaris kan gitu ya. Jadi alasan tidak bolehnya itu dari alasan medis, dari alasan kebersihan. Ya. Baik. Olah napasnya Pak? Oke, olah nafasnya sebenarnya ini udah ditutup ya, baru akan ada lagi tuh Februari, tapi kalau mau nyusul minggu ini masih bisa. Jadi WA tak chat, tulis di chat ya. Saya punya WA sambil saya sebutin, tak tulis di chat 0812 991 9283. Nah, ini walaupun YouTube-nya di broadcast, dengar suara saya pun nggak apa-apa juga. Jadi saya sebenarnya akan buka kelas baru itu masih Februari tahun depan. Ya, awal Februari, karena setiap kelas itu 3 bulan. Dan kali ini kelas-kelas yang ada baru saya riset. Jadi dimulai dengan modul 1 minggu ini. Dan itu ada 74 WA grup
kali 512, bisa dibayangin. Ada juga yang 300, 400, tapi banyak yang di atas 450. Jadi ada 20.000 orang dari Australia, dari Amerika, dari Eropa belajar olah nafas. Gampang banget tutorialnya di WA Group itu. Kenapa nggak pakai Telegram yang bisa puluhan ribu? Olah nafas itu ada modul 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 17. Nah, ada beberapa modul yang nggak boleh lompat. Kalau misalnya belajar sendiri, nanti lompat, ada yang bahaya. Misalnya kayak Wim Hof 1 dan 2. Itu bisa, karena kita bermain saturasi, turun sampai 50, sampai 60, itu kayak orang menyelam air, nggak bisa naik, mati. Jadi bisa muntah darah, bisa hang, bisa otaknya ngeblank. Nah, belajarnya di WA Group, ada link-link YouTube yang akan diberikan, tapi juga ada Zoom setiap hari, jam 5.30. Itu kapasitas Zoom saya, makanya 500. Kalau pentok saya akan naikkan 1.000 ya. Tapi selain olah nafas ada webinar kesehatan. Ya, kayak bicara probiotik, antioksidan, itu Pak Wawruntu, Ibu Elizabeth Subratan, itu semuanya gratis, itu setiap Senin. Bahkan besok malam juga ada mengenai akupunktur. Sabtu esok ada mengenai autopagi dan intermittent fasting. Jadi minggu ini aja ada 3 kali webinarnya. Itu biasanya 500 pentok, tapi nggak usah khawatir. Di WA Group nanti link YouTube-nya akan diberikan bagi yang nggak bisa ikut webinarnya. Jadi lewat WA Group, lewat Zoom, dan lewat YouTube. Tapi kalau mau bertanya-nya, tanya jawab seperti ini, saya tidak menjawab WA pribadi. Karena bisa dibayangin ada 74 WA Group olah nafas, ada 4 WA Group kanker, ada 3 WA Group diabetes, ada 4 WA Group holistik kesembuhan psikologi, dan ada 2 WA Group tulang dan saraf. Maka saya tidak menerima pertanyaan lewat WA pribadi. Walaupun banyak yang nanya, saya jawab, simak di grup atau datang Zoom. Tapi Zoom saya sediakan setiap hari 5.30 sampai jam 7 pagi setiap hari Senin sampai Jumat. Jadi itu kita belajar langsung ya. Pagi hari itu bukan teorinya nggak banyak. Olah nafas 30 menit, lalu kita body stretching, olahraga. Jadi saya ajari gimana supaya visceral fat-nya turun, perutnya kempes, ototnya terbentuk, berat badannya naik karena masa otot dan seterusnya ya. Itu kita praktek tiap pagi. Gratis ya, nggak bayar, gratis, semuanya gratis ya. Oke, Tuhan berkati. Ya, terima kasih Pak Jarod. Baik, saya minta hambanya Pendeta dan Om untuk memberikan kesimpulan untuk live study pada malam hari ini. Silakan Pak Daniel. Oke, yang pertama terima kasih nih Pak Jarod, emang luar biasa. Kita lihat cara penyampaiannya begitu banyak menguasai dia kan, menguasai dari segi apa itu psikologi, seksiologi, teologi. Dan orangnya selalu ceria, senyum, ketawa. Cuman saya lihat waktu Pak Jarod tuh hilang ketawanya itu. Waktu diserang sama gereja palsu di PET itu pas itu. Saya sama Karen nyaksiin. Pagi-pagi jemput di hotel kok bengong aja ini. Oh ternyata diserang gereja palsu. Ini jangan-jangan abis ini rekaman saya online. Ini ketiga kali Bapak diserang gereja palsu lagi. Ya, aman Pak, kalau itu aman Pak. Jadi seru kalau ketemu Pak Jarod ini. Sekali thank you. Mungkin hari ini peminatnya begitu banyak ya. Mungkin lain kesempatan kita bikin session yang kedua yang berikutnya dengan tema tentu dengan hal-hal yang menarik yang lainnya. Sekali lagi saya thank you benar-benar. Saya udah kita sudah cukup jelas ya secara teologinya, secara alkitabiah. Walaupun pembahasannya gamblang, saya lihat tadi basic alkitabiahnya itu sangat masuk banget gitu. Nah ini yang saya suka dari Pak Jarod, walaupun kelihatannya vulgar gitu, tapi sangat basic sekali alkitabiahnya sangat kuat. Dan juga kalau Bapak Ibu perhatikan malam hari ini yang minat tuh dalam seks ini tuh begitu banyak gitu. Kenapa? Karena banyak pendeta termasuk saya ini nggak mampu melakukan atau menjelaskan seperti Pak Jarod yang vulgar gitu kan. Karena mungkin nama kependetaannya itu dan sebagainya. Kalau Pak Jarod ini bukan pendeta, dia udah pendekar, saudara. Udah di atas pendeta. Sekali lagi thank you Pak Jarod buat malam hari ini. Tuhan berkati. Oke, baik, saya serahkan bagi Bulin. Ya, baik teman-teman di Zoom meeting malam hari ini. Terima kasih sudah mengikuti live study dari Gereja Oikos di Perth. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini boleh membuat kehidupan pernikahan teman-teman sekalian lebih berwarna, lebih bersemangat, lebih bergairah, dan yang lebih penting lagi, biar kehidupan perkawinan kita senantiasa memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Pak Jarod buat
penjelasan yang sudah sangat gamblang dan luar biasa. Terima kasih kepada Gembala Sidang juga yang membuat event pada malam hari ini juga boleh terjadi dan menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Thank you Pak Jarot ya. Thank you semua yang udah ikutin. Irin juga thank you. Tuhan berkati.